3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wa taqaw fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bagaimana kabar sobat gaul semua pada kesempatan sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga dalam keadaan secara sore hari ini, karena alhamdulillah di sini terpantau cukup cerah ya, alhamdulillah. Kembali lagi di Ngafe yang sudah sekian bulan vakum, dan insya Allah kita hadir kembali, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang booming, yang lagi rame di media sosial beberapa hari ini, yakni kita akan membahas terkait dengan video yang viral di mana ada sekumpulan mahasiswa yang melakukan aksi berupa joget dan juga menyanyikan lagu koplo di sebuah masjid kampus Islam negeri di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Lalu kemudian bagaimana ini bisa terjadi dan sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, ada founder Majelis Gaul Ustadz Hutri Agus Payudo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Hutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat kabarnya sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah semoga semangat, berkah dan juga senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah ya, semangat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, dapat Anda sampaikan melalui chat di Zoom ya, karena insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa video yang sedang viral itu ya. Jadi ada sejumlah mahasiswa yang kemudian joget-joget dan juga sembari menyanyikan lagu koplo di sebuah masjid kampus di Jember, Jawa Timur. Nah, kita akan langsung ke Ustadz Hutri nih. Kalau Ustadz melihat video ini, kemudian ini dilakukan oleh mahasiswa, dan kemudian kegiatan ini, maksudnya ini kan dalam rangkaian kegiatan PPKMB ya, maksudnya mungkin kalau kita menilai istilahnya ospek gitu ya, di sebuah kampus Islam negeri di Jember, yang kemudian menurut beberapa berita acara PPKMB ini dihadiri oleh dosen. Nah, kemudian terjadilah kejadian itu. Apa yang bisa Ustadz lihat dari video ini, dari kejadian ini? Nah, siap. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi begini, yang pertama sekali perlu kita tegaskan dan kita jelaskan, satu, kita mengupas ini bukan dalam rangka ribahin orang, oke? Catat ya. Ini perlu jadi pemahaman bersama nih. Karena gini, kadang repot. Kita itu mau berpikir kritis, objektif, mengambil ibroh. Lu gibah lu. Loh, gimana mau gibah? Ente ngapain kalau gitu-gitu, kalau gak mau dikomentari orang gitu. Jadi kadang it doesn't make sense, gak nyambung. Ini bukan gibah, tapi dalam rangka iktibar. Ada satu peristiwa, ada satu fakta yang kemudian kita sikapi dan kita ilmui peristiwa itu. Nah, iktibar, mengambil ibroh, mengambil hikmah dari satu peristiwa yang faktual, itu sunnah Nabi, bukan gibah, itu beda. Itu ya, catat yang pertama. Yang kedua, kita semua nih di Majelis Gaul dan semuanya pokoknya, kita bukan pihak pertama yang memviralisasi itu. Catat ya, ini penting. Kenapa? Ada aja yang bilang, Majelis Gaul ngapain bahas-bahas kita orang nih? Lu iri ya sama UIN ini sebagainya. Jangan, itu aib dong, itu kan aib. Ngapain? Ini sebar-sebar, hapus dong gitu ya. Sekarang gini masalahnya. Misal kita dari Majelis Gaul tidak bahas ini, terus kemudian tidak ngeposting ini. Gak usah kita yang posting, itu udah viral duluan, bos. Coba perhatikan, itu penting tuh. Ini titik poinnya penting. Jadi kadang, ya Allah, orang kalau udah tidak berpikir jernih, itu kadang salah tangkap ya. Sekali lagi, niatnya kita itu ibar, niatnya kita ini
Yang lain bisa di mute. Ya. Ya Sat, tafadhol Sat, udah bisa dilanjutkan. Betul, anak kena mute juga nih akhirnya. Kayak dimatikan mic ya, kayak di ruang sidang. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita fokusnya pada iktibar dan ini sunnah Nabi. Dan majelis gaul bukan pihak yang pertama menge-share ini, mengupas ini. Catat tuh penting. Seandainya majelis gaul tidak share dan tidak bahas ini, udah viral bos. Udah viral, malah lebih liar gitu. Ente malah bersyukur. Untungnya kita nih majelis gaul datang mengambil iktibar, fokus mengambil hikmah dan menjadikan kejadian ini sebagai ilmu, mengupasnya bil ilmi wal adab. Itu penting tuh. Nah, kadang orang salah sangka, loh, kenapa sih kok ini bahas-bahas kita orang? Kenapa sih kok bahas-bahas UIN dan sebagainya? Loh, gak kita bahas pun, wes viral, malah liar, acur awakmu. Gitu. Mending kita bahas baik-baik. Mending kita bahas bil ilmi wal adab. Mending kita bahas ambil iktibar, jauh lebih ahsan, jauh lebih khair. Dan itulah tradisi berpikir kami dari para guru-guru kami yang punya sanad musalsal, bersanad sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Setiap kejadian peristiwa faktual, setiap kejadian peristiwa-peristiwa nyata di dunia Islam, kita kupas mengambil ibrohnya. Catat ya. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini penting juga nih, yang ketiga terkait dengan viral nggak viral dan sebagainya. Dan ini udah sekali lagi ya, sudah masyhur di TV-TV, udah pada masuk di koran-koran, di akun-akun besar nasional dan lokal. Semuanya ini udah terbahas ya, udah masuk di berita-berita nasional. Nah, betapa pentingnya viralisasi. Coba bayangin, saya ingin ajak Anda pada satu alam berpikir bahwa bayangkan jika ini nggak viral. Coba bayangkan kalau ini nggak viral, mirip-mirip kayak kasus Sambo. Kenapa malah kasus Tidak ada yang mendobrak keadaan. Tidak ada yang kemudian memblow up ini ke ruang publik. Dan itu juga akhirnya itu luput dari atensi publik. Catat tuh. Nah, kira-kira, saya pengen tanya nih, kira-kira akankah terjadi perbaikan? Akankah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan? Atau itu biasa saja dan dianggap sebagai kultur budaya yang dilumrahkan? Ayo, masing-masing jawab sendiri dah. Masing-masing jawab dengan nurani dan akal sehatnya sendiri-sendiri. Jadi, ini kok diviralkan sebagainya, kita orang malu sebagainya. Jawabannya satu, bukan majelis gaul yang viralkan, tapi udah viral duluan dan bahkan majelis gaul terlambat. Ini kemarin admin terlambat nge-share-nya terlambat, nge-postnya dan sebagainya. Udah viral duluan. Karena kejadiannya sendiri hari Selasa ya Sat ya. Iya. Yang kedua kita fokus pada iktibar, pengambilan ibroh hikmah. Dan ini sunnah hukumnya, bukan ghibah, berbeda konteks ya. Jadi bisa dicek kita pada Dzakar. Karangan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dan yang ketiga, betapa ada ibroh, ada hikmah. Ketika viral, akhirnya semua pihak menyadari, oh ternyata ini nggak betul. Ada yang perlu kita benahi. Satu, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang terlibat dalam joget-joget itu, yang sebelumnya nggak menyadari bahwa ini akan berdampak buruk, menjadi, oh astagfirullah, ternyata kita salah rek ya, gitu. Coba nih. Ini ada nih beberapa teman-teman kita orang nih yang di lokasi, saya tahu ya, yang ada di Zoom ini ada yang di lokasi nih beberapa. Jadi yang sebelumnya ini biasa aja kali. Kita kan cuma happy aja, kita kan cuma ingin hiburan aja, hanya ice breaking begitu. Jadi kemudian nggak ada pertobatan kalau tidak viral. Begitu viral menghasilkan dampak yang buruk, menjadi atensi publik. Kemudian introspeksi lah, bermuhasabah. Oh iya, ini bagi teman-teman maba. Oh iya ya, ternyata kayak gini nggak bagus. Maka besok-besok saya nggak kayak begini lagi. Tuh, penting tuh. Coba kalau nggak viral, coba gimana? Saya ingin tanya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua terkait dengan klarifikasi pihak kampus. Ya, semuanya udah bisa membaca klarifikasi dari pihak kampus. Ya khair, kita nggak ada tendensi apa-apa ke pihak kampus dan kita juga nggak takut apa-apa. Mau dicopot apanya, saya nggak punya jabatan di kampus gitu. Enak orang kalau nggak punya jabatan, nggak punya kepentingan, itu bisa
los gitu, bisa plong, lega gitu dalam menyampaikan pendapat, narasi, ide, gagasannya gitu. Ya beda kalau yang pegang jabatan mungkin punya tendensi ya. Nah, pihak kampus mengatakan, loh itu belum jadi masjid, itu memang bangunan yang akan diproyeksikan jadi masjid, tapi belum resmi jadi masjid. Oh ya, wahai pihak kampus, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Gak usah ngeles-ngeles lagi. Satu, bakal atau calon masjid aja udah dibegituin, apalagi udah jadi masjid, lebih parah lagi, gitu. Yang faktanya memang betul. Itu adalah proyeksi masjid dan belum diresmikan. Itu betul, resmi formal belum. Tetapi faktanya itu sudah dipakai untuk sholat kecil-kecilan. Ayo catat tuh. Udah ada pengimamannya, udah jelas itu di mihrabnya, dan juga udah dipakai untuk sholat. Ya, catat. Jadi memang peresmian gunting pitanya nih, ya peresmian gunting pitanya itu belum. Tapi secara fungsional udah dipakai beberapa. Kan itu kampus tuh punya 2 masjid tuh. Kampus UIN tuh punya 2 masjid. Yang bagian depan dekat pintu masuk, nah, itu yang masjid utama dipakai Jumatan sebagainya. Dan yang bagian belakang yang baru dibangun yang dipakai joget-joget itu. Nah, memang belum gunting pita diresmikan ya gunting pita lah gitu. Belum secara legal formal. Tapi secara fungsi udah dipakai. Jadi ngapain ngeles-ngeles lagi? Gak bagus. Kita orang bukan anak SD. Kita ini publik di Jember, termasuk para kiai, para habaib, semuanya menonton. Dan bukan anak SD yang bisa di ngeles-ngeles gitu, bukan. Kita orang tahu. Banyak kok putra-putri kita, adik-adik kita yang juga kuliah di sana dan tahu dan kadang sholat juga di masjid. Ya, yang lain admin minta tolong ditertibkan, yang lain admin bisa di mute. Ya oke. Berikutnya. Oh, ini di luar rundown. Ini kan untuk hiburan, untuk entertain ya, agar supaya tidak jenuh, supaya mahasiswa tidak pulang saat jamnya saja. Ya khair, Masya Allah. Anda bagus. Anda bagus ketika Anda berempati, memberikan entertainment kepada mahasiswa Anda supaya tidak jenuh. Ice breaking. Tapi pertanyaannya, halo bos, wahai pihak kampus, dengarkan. Ini suara rakyat, bagian dari umat Islam, dengarkan. Anda kampus Islam. Kenapa Anda nggak milih ice breaking yang Islami? Anda kira Islam itu agama kaku? Oh tidak bos. Islam itu agama yang indah, yang elegan, yang komplit, yang kamil wa syamil, yang sempurna dan menyeluruh, kamilan wa syamilan. Nah, ice breaking boleh dalam Islam. Tapi kenapa Anda milih ice breaking yang kayak begituan? Kampus Islam loh ya, banyak doktornya. Gak bisa milih ice breaking yang Islami. Sini tak ajari, marah. Sini tak briefing sama saya. Tak privati gratis, gak usah bayar, gak apa-apa. Ya. Boleh loh. Saya gini, jangan dibayangkan bahwa kita ini anti ice breaking atau anti entertainment. Loh, kalau ente lihat majelis gaul, Masya Allah, kita selalu full entertainment. Tapi kita mikir, entertainment apa yang Islami, entertainment apa yang tidak melanggar norma-norma adab, entertainment apa yang syar'i. Kita mikir dong gitu. Jadi entertainment, ice breaking tidak salah. Tapi kenapa kok tidak dipilih yang Islami? Bukankah Anda menyandang label kampus Islam? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Catat tuh ya, lagi catatan. Kemudian ya terus itu di luar kendali kami. Buktinya maba udah gitu-gitu terus kami cegah kok dan sebagainya. Ya la quwata illa billah. Jadi begini. Kita orang ini sekali lagi bukan anak kemarin sore. Udahlah, berhenti ngeles itu berhenti. Wahai Bapak Profesor, Bapak Rektor, Bapak Doktor, siapapun Anda, Ketua Panitia, Ketua PPAK, dan sebagainya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini di sini di Zoom ini ada beberapa dosen ya, saya tahu nih. Ada beberapa dosen, ada beberapa yang di TKP juga, saya tahu. Dan saya tidak punya kepentingan kecuali cinta dan perbaikan untuk semuanya. Sehingga kita bisa plong gitu, dan orang nggak bisa ngapa-ngapain saya. Sebetulnya mau dipecat terus aku nggak kerja di sana gitu, jadi plong. Terus saya terima di blacklist wes. Akhirnya nggak ada kepentingan apa-apa ke sana gitu. Jadi plong, bisa lost doll gitu loh. Dan ini penting, masukan dari the outsiders itu penting untuk perbaikan sekali lagi. Oke, berikutnya.
Oh ini mahasiswa nih, di luar kendali kami nih. Buktinya gini. Ya Allah, kita orang nih termasuk para kiai, para habaib yang sudah mengirimkan surat resmi ke Menteri Agama. Nih siap-siap nih Pak Rektor, kita udah ngirim surat ke Menteri Agama. Dan juga Ditjen Bimas Islam dan seluruh kiai-kiai se-Indonesia termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita orang ini bukan anak kemarin sore. Gak bisa dikibul-kibuli. Bapak, Anda itu mendahului sebelum terjadian joget-joget kayak gitu tuh Anda pegang mic langsung pimpinan tertinggi kampus loh ya, catat. Rektor, R-E-K-T-O-R, Rektor. Dan kita tahu namanya, Profesor Dr. Haji Muhammad Babun Suharto. Anda pegang mic, lalu kemudian Anda nyanyi-nyanyi. Anda yang mendahului Bapak. Dan ingat ada artikel itu di media massa, itu udah jelas tulisannya apa? Rektor berdiri, ini kayak peribahasa. Guru berdiri, murid kencing berlari. Iya. Akhirnya di artikel media massa itu ada bunyi apa? Rektor bernyanyi, muridnya joget-joget berlari gitu. Nah, jadi kalau dikatakan enggak ini luar kendali kami, halo pimpinan tertinggi, orang nomor 1 di kampus mencontohkannya, meneladankannya, mendahuluinya, dan itu fakta, ada video, ada buktinya, udah ketika ke MUI dan Menteri Agama. Nah, jadi sekali lagi ini bukan kemarin sore, Bos. Udahlah, berhenti, ngeles-ngeles itu berhenti sudah. Mending ya, yang kita inginkan bareng-bareng ini oke, istighfar bareng-bareng, astagfirullah, insafi bersama-sama, iya ini salah. Besok-besok kita komitmen tidak terjadi lagi. Khair, selesai urusan masalah. Nah, masalahnya dengan ngeles-ngeles, bahkan ada tuduhan-tuduhan, oh ini yang mempermasalahkan nih kubu radikal nih, ditunggangi orang-orang radikal nih sebagainya. Allahu Akbar. Ente bukannya malah insaf, ente malah gebuk balik. Gak tobat arek. Kapan tobatmu ngono? Gak apa profesor itu tobat iku ya apa ceritane? Sekali lagi, kenapa kok saya ceplos-ceplos dan ceplos-ceplosan? Loh ini Jawa Timur, Bos, ya. Ini Jawa Timur dan pecatan wis, aku gak kerja nang kono. Anda tidak bisa memecat saya karena saya tidak bekerja di sana, ya. Itu kaidah terpenting tuh, catat tuh. Dan masukan yang pedas dari the outsiders itu jauh lebih penting. Obat itu memang pahit rasanya. Nah, apalagi ada dokter, ada sebagian dokter, ada sebagian perawat juga di Zoom ini, termasuk di YouTube nanti juga banyak yang lihat. Obat itu memang kadang pahit, tapi ingat dia berfaedah, sangat menyembuhkan, ya. Catat itu. Mending pahit sekarang, tapi tobat bareng-bareng, insaf bareng-bareng, dan tidak diulangi lagi bareng-bareng. Catat tuh. That is the point. Oke, ini poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya lagi adalah terkait dengan akar asbab musabab dari pemahaman Islam Nusantara yang mana punya warna sekuler dan liberal. Ini sudah kajian umum loh ya. Sekali lagi, Majelis Gaul bukan yang pertama dan satu-satunya yang membahas tentang ini. Betapa Islam Nusantara itu mengandung sekuler dan liberal. Bahkan dari internal NU sendiri banyak para ulama-ulama, para kiai-kiai yang sudah mewanti-wanti, memberikan warning, peringatan, ditadkir demi kasih sayang beliau-beliau kepada umat, kasih sayang beliau-beliau kepada generasi muda, termasuk UIN khas Kiai Haji Ahmad Siddiq dan nama baik Kiai Haji Ahmad Siddiq. Islam Nusantara itu berbumbu liberal dan sekuler. Contoh, ada banyak itu penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Silakan dibaca. NU beliau asli, katanya UIN khas, warnanya Nahdliyin. Fadol, monggo. Terus kemudian ada banyak para ulama-ulama, nanti bisa dicek. Ada Buya Yahya. Terus kemudian belum lagi pendapat para habaib yang sudah sangat lebih terang benderang. Nah, UIN khas memproklamirkan dirinya sebagai pusat kajian Islam Nusantara. Catat tuh. Yang di dalamnya terkandung pemahaman liberal dan sekuler. Apa itu liberalisme? Apa itu sekularisme? Al-ilmaniyah, al-liberaliyah. Apa itu? Yakni satu pemahaman bahwa Islam itu gak harus syariat. Islam itu bebas-bebas aja. Yang penting asik, yang penting enak bagi kami. Udah kami bebas, terserah mau berbuat apa. No syariat Islam. Ceder. Tuh catat. Acaranya dimulai dari jam berapa? Dimit. Saat Putri, monggo dilanjutkan.
Ini kayaknya Oke, siap. Oh, ternyata kalau dibisukan satu, semuanya kena bisukan ya. Masya Allah. Untung ini bukan ruang sidang yang terjadi matikan mic ya. Waduh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut. Nah, sehingga pemahaman yang semacam itu, enggak apa-apa dangdutan. Oh, ini kan dimaklumi kok, dimakfu sih. Kenapa? Kita udah gak punya tempat lagi. Aula kita udah penuh. Udah kita bagi masing-masing fakultas. Tinggal ada satu ruangan. Itu di calon masjid tuh, di bakal masjid yang mau diresmikan di yang bagian dalam tuh. Nah, itu jadi pakai gitu. Nah, akhirnya ya nggak apa, ini kan hiburan, ini kan entertainment. Masa semua harus Islami sih ya gitu. Akhirnya dicarilah, digulirkan ice breaking yang tidak Islami seperti itu, nari-nari, joget-joget, ikhtilat, laki perempuan dan sebagainya. Sekali lagi, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kita ini bahas ini sekali lagi tujuannya, udah tobat bareng-bareng, akui kesalahan, insaf, kedepannya komitmen jangan diulangi lagi, udah selesai urusan. Kalau semakin ngeles ya, semakin bikin alibi, apalagi pihak kampus ya. Kita baca kok. Kita orang bukan kaum yang tidak membaca. Kita membaca dan bacaan kita teliti, detail. Kita adalah penonton detektif Conan. Siapa itu nama Jepangnya tuh? Detektif Conan itu nama aslinya? Shinichi Kudo. Kita tahu lah mana narasi-narasi yang falas. Oh, ini kayaknya falas nih. Oh, ini kayaknya ini ngeles nih. Itu ketahuan dan kita punya saksi mata. Banyak saudara-saudara kami, anak-anak kami, adik-adik kami. Ini kami tidak sendiri ya. Kami bersama dengan para ulama, para kiai, para habaib udah bersuara. Bahkan kita udah sowan-sowan juga kepada para pejabat pemerintah, para ulama-ulama sepuh. Kita udah ke sana semua. Gitu. Jadi sekali lagi, tidak usah ngeles. Klarifikasi yang dimuat di website resmi kampus itu benar-benar bertendensi ngeles. Karena apa? Kita kaum pembaca. Kita tahu loh. Kita bukan orang kemarin sore yang bisa ditipu-tipu dengan narasi begituan. Begitu ya, catat ya. Oke, Khair. Jadi intinya dari pembahasan kita tadi, kita ingin perbaikan bareng-bareng, taubat bareng-bareng, sadari, insaf, dan komitmen besok tidak diulangi lagi. Dan bertobatlah juga dari pemahaman Islam Nusantara. Bertobatlah. Pemahaman Islam Nusantara sudah jelas buktinya. Merusak generasi Anda sendiri. Bukan kita orang. Kita orang sejak awal memang menolak gitu. Termasuk banyak ulama-ulama NU loh ya. Bisa di tracking tuh. Sekarang berbasis data. Bisa di tracking. Banyak ulama-ulama NU yang juga menolak. Bahkan bersuara keras dan tegas. Para habaib apalagi. Banyak yang jelas-jelas mengabaikan Islam Nusantara. Sementara UIN Khas masih dengan bangganya memproklamirkan dirinya sebagai pusat kajian Islam Nusantara. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Tubu ilallah. Tobat kepada Allah. Yang di sini mumpung ada beberapa mahasiswa di sana dan ada dosen nih. Jadi di sini juga ada dosen yang ngajar di sana. Jadi terang-terangan aja. Mending suara the outsider sebagai obat, pil pahit tapi menyembuhkan. Oke, boleh dipahami ya. Akhir. Berikutnya, yuk kita masuk kepada derivasi sekarang. Ini sekaligus mumpung ada kajian ini, kita mengkaji secara ilmiah nih sekarang nih ya. Tadi itu iktibarnya, sekarang kita ngaji secara ilmu. Sebenarnya terkait dengan musik dan joget. Nah, ini agak terpisah ya, Afik Bramasta. Ini agak terpisah dari kontekstual kasus yang peristiwa yang berlaku di UIN. Tadi kita udah bahas tuntas tuh di awal. Mulai dari respon maba, mulai dari respon kampus, dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan sebagainya. Hari-hari ini para ulama, para kiai rapat-rapat terus. Saya juga diajak rapat dan kita dilibatkan mewakili generasi muda. Meskipun saya bukan ulama, tapi saya pencinta ulama dan mengikuti jalan para salaf, para ulama kita, para masyayikh yang musalsal bersanad sambung sampai kepada a'immah mazhab dan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita orang bukan Wahabi. Nanti pas penting-penting, oh ini Wahabi nih, ini ditunggangi Wahabi nih, ditunggangi FPI, ditunggangi HTI. Ya Allah, gak tobat awakmu nek. Gak tobat kan. Profesor itu disentil sekali tobat gitu loh, langsung. Gitu. Ya, catat. Apa derivasinya? Satu, tentang hukum musik dan joget. Ya, ghina. Tentang hukum nyanyian dan juga joget. Jadi sebenarnya begini. Dimuat juga itu di laman website resmi NU Online. Tentang bolehnya berjoget. Saya pribadi, karena saya juga lulusan pesantren dan kita juga ngaji sama para habaib, juga para kaum Asy'ariyun mazhab. Nah, jadi kemudian kita meneliti tentang bab-bab itu.
memang kita menyadari bahwa ada ikhtilaf bainal ulama. Terjadi perbedaan pendapat terkait dalam masalah musik dan joget. Saya pribadi cenderung justru kepada yang membolehkan dengan syarat. Catat lo ya. Jadi saya pribadi, dan ini kita terapkan di majelis gaul, itu lebih cenderung kepada ulama yang membolehkan tapi dengan syarat ketat, dengan syarat yang syar'i. Jadi gini, ada dua pendapat terkait dengan musik ghina sendiri dan dengan joget. Itu beda dengan tarian-tarian. Yang mengharamkan itu jelas ada dan kita hargai. Termasuk di antaranya adalah Mas Syed Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar yang setiap kajian Al-Muwasalah baina ulama'il muslimin kita ikuti beliau di Jember, di pondok-pondok pesantren besar keliling. Beliau berkali-kali menegaskan haramnya rokok, haramnya musik dan sebagainya. Ya khair, kita hargai beliau dan kita takzim kepada beliau. Termasuk juga para ulama-ulama yang lain dari berbagai organisasi yang mengharamkan ada, dan itu sekali lagi wajib dihargai sebagai hazanah dalam peradaban Islam. Tapi yang membolehkan juga banyak, di antaranya al-alamah Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau Profesor Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram. Di situ dibahas hukum musik ini boleh. Satu, musik itu suara fitrah manusia. Manusia itu suka dengan suara-suara yang indah, seperti kicauan burung, seperti dentuman benda-benda, suara bass. Manusia itu suka, gitu. Maka tidak mungkin Allah mengharamkan fitrah insani. Nah, itu perdebatan dan itu beda lah ya. Itu forum beda. Kita di Majelis Gaul memilih yang mubah, tapi ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Satu, musik itu tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini juga pendapat resmi MUI. Kami di Majelis Gaul mengikut kepada pendapat jumhur ulama, Majelis Ulama Indonesia juga. Musik mubah, tapi satu, tidak melalaikan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak ikhtilat. Tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, di video itu gimana? Ya lihat sendiri ya. Tapi mohon maaf, sebagaimana kata Pak Menteri Polhukam, ini konsumsi dewasa, ya. Khusus untuk Pak Ferdi Sambo, ya. Catat ya. Aduh, bridgingnya ya Allah. Ada yang merinding, harusnya Ana yang merinding. Enggak lah, enggak. Oh, kita itu bertendensinya fokus untuk perbaikan aja, murni lillahi ta'ala. Berikutnya ya akhir, argumentasi saya dibantah, monggo, terbuka kita. Tapi ingat, bil ilmi wal adab, hujjah bil hujjah, gitu. Enak, pelong-pelongan aja kita orangnya. Itu ya. Sehingga boleh, tapi tidak melalaikan diri kepada Allah, tidak ikhtilat, tidak mengandung syair-syair jahiliyah. Tidak mengandung syair-syair jahiliyah. Tidak mengandung seruan-seruan jahiliyah. Sekarang pertanyaan saya, menyerukan untuk banding-banding ke antara seorang kekasih dengan selingkuhannya. Wong kok ini kok dibanding-banding ke? Itu kira-kira seruan yang positif atau seruan negatif? Fadol, Anda nilai sendiri dengan akal nurani dan hati jernih Anda masing-masing sendiri. Nah, sehingga apa? Di Majelis Gaul apakah gak ada musik-musik? Ada, tapi kami pilih, kami filterisasi. Sholawat lulus sensor, jelas approach itu. Nasid-nasid jelas lulus approach itu. Murotal Quran jelas sangat approach itu jauh di atas musik kemuliaannya, jauh di atas lagu-lagu kalau murotal Quran. Sehingga kami bermusik, tapi kami menyeleksi ketat mana yang syar'i dan mana yang tidak. Nah, harapan kami UIN Jember sebagai kampus yang jelas-jelas membawa brand Islam gede besar di tagline-nya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Gak bisa tak inti nyari musik-musik yang Islami. Gak bisa tak inti nyenang-nyenangin mahasiswanya ice breaking dengan ice breaking yang Islami. Kif, kalau gak bisa sini datang ke saya, tak briefing sama saya. Saya siap membriefing profesor sekalipun. Ya, catat tuh baik-baik. Berikutnya, terkait dengan tarian, ada banyak riwayat. Nanti juga bisa dicek di NU Online. Dan bukan cuma NU Online, itu juga pendapat jumhur ulama terkait dengan tarian. Tari-tarian yang wajar, yang sekali lagi tidak melarikan diri kepada Allah, tidak ikhtilat, tidak mengandung seruan jahiliyah, dan tidak vulgar, tidak erotis, itu faktanya masih diperbolehkan. Makanya jangan kaget kalau kita lihat para ulama-ulama kita yang nari hajir marawis,
gambusan ya, seperti Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf ya, ketua Rabi'ah Alawiyah, ketua Perhimpunan Habaib se-Indonesia. Kadang-kadang beliau juga nari-nari gitu ya, nari saman, nari hajir marawis, nari gambus. Tapi tariannya coba elegan. Tariannya coba lihat Islami. Tariannya coba lihat tidak mengandung syair-syair jahiliyah. Tariannya justru, Masya Allah indahnya Islam ini. Islam itu fleksibel, Islam itu manusiawi, Islam itu humanis, Islam itu indah. Seperti itu loh. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tari-tarian yang kemudian justru menimbulkan ekses yang negatif, dampak-dampak yang buruk, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Nggak usah kayak gitu. Belajarlah. Semoga kasus ini menjadi bahan pelajaran bersama. Catat ya. Nah, terus terkait dengan tempat sekarang, dengan tempat. Nah, ini pembahasan terakhir nih. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan diketikkan via chat. Tanya jawabnya kita pakai model HS aja, Ahibram. Nah, silakan diketik di kolom chat. Nanti moderator membacakannya model HS. Nah, terkait dengan tempat. Semua orang tahu masjid ini Baitullah, rumahnya Allah. Meskipun tidak dalam arti hakiki, tidak dalam arti jism. Karena kita bukan kaum mujassimah, kita ahlus sunnah. Dalam hal ini rumah Allah bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ, alamatnya Allah di situ, bukan. Tapi yang dimaksud adalah di dalamnya diagungkan syiar-syiar Allah. Di tempat itu bersujud para hamba-hamba Allah. Di tempat itu ilmu-ilmu Allah, keagungan-keagungan asma Allah dikaji, dikupas dan menghujam dalam diri setiap hamba-hamba Allah yang hadir di dalam rumahnya Allah itu. Nah, maka para ulama memang tafsilnya, perinciannya agak beda-beda. Itu merinci mana-mana tempat yang dibolehkan untuk masjid ini bertindak muamalah dan mana-mana yang tidak boleh gitu. Bahkan sebagian ulama mengharamkan transaksi jual beli itu di dalam masjid. Coba cek tentang mazhab Syafi'i yang cukup konservatif dalam hal ini demi untuk menjaga kemuliaan masjid. Gitu. Nah, ini juga berlaku kan teman-teman di masjid-masjid lain itu kan banyak yang berkreasi itu sekarang tuh. Di masjid ada bioskopnya ya, di masjid ada tenis-tenisannya, ya enggak? Di masjid ada pingpong-pingpongannya gitu kan. Nah, saya juga sampaikan ke teman-teman secara fair dan adil, entah itu di seormas sama saya atau enggak seormas sama saya pelong-pelongan sesuai dengan pendapat ulama. Satu, kalau di mihrabnya, kalau di mihrab pengimamannya enggak boleh secara mutlak. Ada pingpong, ada apa macam-macam. Itu tempat untuk beribadah sujud. Ingat ya, tempat mihrab pengimaman. Tetapi kalau kemudian takmir menyediakan tempat sekitaran masjid seperti pelatarannya, seperti samping kanan, samping kirinya, atau mungkin tingkat atasnya yang terpisah dari mihrab pengimaman untuk kegiatan-kegiatan lain seperti arisan, seperti tenisan, seperti pingpong, seperti bioskop. Ada loh sekarang bioskop dalam masjid itu ada. Tapi terpisah. Maka hal ini menurut pendapat Hanafi itu diperbolehkan. Karena apa? Sudah ada tempat mihrab khusus yang dimurnikan untuk ibadah. Adapun selainnya, masjid juga menghandle tempat-tempat urusan-urusan keumatan. Sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW. Profesor Dr. Syekh Rawas Al-Qal'ahji dalam kitabnya Dirasat Minhajiyah Ilmiyah di Siratin Nabi SAW, beliau menjelaskan bahwa di zaman Nabi masjid itu adalah tempat koordinasi jihad. Di zaman Nabi masjid itu adalah tempat kaum muslimin menghibur dirinya dengan tarian-tarian. Makanya waktu itu kan kita masyhur itu satu hadis yang muttafaqun alaih ya, bahwa Rasulullah itu menggendong Ummul Mukminin Aisyah yang waktu itu masih usia di bawah remaja lah ya, masih anak-anak. Jadi wajar untuk digendong. Nah, sambil lihat tari-tarian orang-orang Habasyah gitu. Ingat, tariannya itu bukan tarian alay-alay ala-ala kayak gitu, kayak yang di video itu, bukan. Tariannya itu tarian persiapan jihad itu. Jadi tarian zaman dulu itu tari-tarian dalam arti kesenian perang gitu. Ya kayak kita kalau ada pencak silat itu kan ada seninya itu ya, ada kembangan-kembangannya di awal begitu. Nah, jadi kemudian itu perlu kita ilmui. Besok-besok jagalah kemuliaan masjid, mihrab dan sekitar pengimaman itu untuk ibadah, untuk sholat atau untuk ngaji, untuk majelis ilmu juga boleh.
gitu, untuk hal-hal yang mulia di mana di dalamnya diagungkan syiar-syiar Allah, karena itu rumahnya Allah. Adapun kalau Anda mau kegiatan-kegiatan yang ekstra, yang mungkin kreatif atau mungkin olahraga dan sebagainya, pakailah pelataran masjid, pakailah samping kanan samping kiri atau tingkat 2-nya yang terpisah kayak semacam aulanya dan sebagainya. Kreatiflah dikit. Tidakkah itu jadi bahasan di sebuah kampus Islam? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah ini pelajaran. Besok-besok jangan diulangi lagi. Udah, kita nggak ada dendam, kita nggak ada benci, kita cinta sama saudara-saudara muslim kita di sana. Justru karena kita cinta, kita menjadi obat. Mending pahit tapi menyembuhkan daripada sok manis tapi justru membuat diabetes. Itu catat tuh. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan diketik di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh moderator kita. Ada wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustadz Putri atas pemaparannya tadi yang panjang kali lebar kali tinggi ya. Artinya komplit dari segala aspeknya, mulai dari pemviralan tadi, kemudian juga kita membahas terkait dengan hukum-hukumnya, misalkan soal status masjid tadi, walaupun diklarifikasi oleh pihak kampus bahwasannya itu belum resmi jadi masjid, namun tetap saja kan hukumnya ya bisa dikatakan sama ya, seperti itu. Nah, bagi pemirsa yang sudah hadir di Zoom, bagi yang menyampaikan pertanyaan dapat disampaikan melalui chat di Zoom ya. Langsung saja diketikkan, insya Allah akan kita bacakan. Nah, ini ada yang DM, ada yang ngetik tapi kayaknya ini private ke Ana nih, DM ke Ana. Jadi nanti boleh dibacakan, ini pertanyaan umum nih. Oke, kayaknya beliau yang bersangkutan men-setting kiriman pertanyaannya berupa private. Baik, saya bacakan ya. Baik Ustadz, saya sendiri adalah orang yang terlibat di lokasi acara. Masya Allah. Keren. Berarti ini kita nggak sebut namanya ya. Jujur Ustadz, saya pribadi pun miris. Makanya saya agak milih menepi dari masjid. Begitu. Wow, ini Masya Allah. Jadi ternyata yang ada di lokasi pun merasa ini kayaknya nggak pantas deh gitu. Ya, perasaan itu nurani gitu loh. Itu hati kecil manusia, nggak bisa dibohongi gitu. Itu ada. Ya Masya Allah, berarti Anda termasuk orang yang baik. Punya naluri kebaikan. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, pertanyaannya Ustadz, tapi teman-teman saya yang maba-maba ini masih polos gitu. Oh Masya Allah, berarti ini termasuk yang ininya, termasuk maba yang jurusan itu ya, jurusannya ada tuh. Saya juga dihubungi tuh oleh teman-teman maba yang lainnya. Ustadz, itu bukan jurusan saya loh Ustadz ya, itu bukan jurusan saya. Masa gara-gara jurusan itu yang lain malu-maluin juga gitu, ada. Ya akhir, kita bukan masalah membuli, ngece-ngece, malu-maluin, enggak. Semata-mata ini demi perbaikan bersama. Sampai tobat dari pemahaman yang Islam Nusantara yang liberal kayak gitu itu. Kita ahlu sunnah itu tawazun, mutawasithah, pertengahan ideal seimbang. Nah, terus Ustaz, bagaimana caranya teman-teman saya yang maba ini, yang masih polos ini bertobat atas kesalahannya? Oh, Masya Allah. Ya khair, ana izin jawab dulu ya, moderator. Baik, adalah benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sama, ya teman-teman maba itu bersalah lah kemarin. Saya yang ceramah-ceramah ini apakah nggak punya kesalahan? Sama, saya juga punya kesalahan. Semua orang punya cacat celah. Semua orang tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, kita tidak merasa sempurna. Semuanya punya cacat celah, semuanya punya dosa. Satu, bukalah roja, bukalah pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah itu innahu ghafurur rahim, sungguhnya Dia Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Yang kedua, tapi sebelum Anda mengajukan pengampunan kepada Allah, harus nyadar dulu, harus taubatan nasuha dulu bahwa itu kesalahan. Kalau masih ngeles-ngeles, kalau masih cari alibi, kalau masih mencari pembenaran, buka-buka kitab usul fikih, buka-buka turos demi untuk membenarkan kesalahan yang udah jelas-jelas di depan mata, itu namanya bukan tobat. Udahlah, nggak usah ngeles-ngeles lagi. Kita pun juga nggak nuntut macam-macam kok. Para kiai, para ulama, para habaib yang kumpul, yang rapat-rapat, kita nggak nuntut macam-macam. Kita pinginnya udah diakui ini kesalahan, nggak usah ngeles-ngeles lagi.
bareng-bareng tobat dan komitmen besok-besok tidak diulangi lagi. Kenapa kok kita bertindak tegas semacam ini? Karena kita tidak ingin masjid-masjid kita besok dijadiin kayak diskotik. Kita nggak ingin. Bayangkan ya, betapa bahayanya kalau ini dianggap normal. Betapa bahayanya kalau kejadian kemarin itu dianggap biasa saja dan wajar. Coba, itu sangat bahaya dan itu menciderai kemuliaan masjid-masjid kita. Kita cinta sama maba-maba itu. Kita sayang sama maba-maba itu. Sehingga kemudian kita memberikan peringatan. Ustaz, itu kan aib loh. Itu kita nggak share pun, udah viral duluan. Jadi catat ya, ini berkali-kali saya tegaskan sejak awal tadi bahwa majelis gaul nggak nge-share, majelis gaul nggak bahas pun, udah masuk TV, udah viral dan sebagainya. Justru majelis gaul hadir untuk membahasnya dari perspektif ilmu. Tadi kita udah bahas tentang masjid, tadi kita udah bahas tentang syiar, tadi kita udah bahas tentang bagaimana musik, bagaimana tarian dan sebagainya secara detail begitu. Nah, sehingga sekali lagi kita pun nggak share di sosmed, di TV udah lengkap. Nah, pertanyaannya adalah justru semakin liar dan justru semakin bahaya jika tidak diambil iktibar, diambil ibrohnya gitu. Akhirnya para kiai, para habaib malah, ini kok malah kita para kiai yang disalahkan kalau mengingatkan, dianggap radikal. Oh, ini kiai-kiai yang garis keras ini yang ingetin ini gitu. Akhirnya malah kecewa kita iki duduk malah tobat, tapi malah nyalah-nyalah nosing liyo gitu. Kalau tobat kan enak, udah ini kita salah bareng-bareng, nah udah besok-besok gak gini lagi. Gitu enak, selesai urusan khair. Gitu. Oke? Nah, setelah insaf, setelah sadar, bukalah pintu harapan bahwa Allah itu tidak jahat. Allah tidak egois. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan yang ketiga, ciri-ciri dari taubat dan nasuhah adalah tidak diulangi lagi. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Sampaikan juga kepada teman-teman maba Anda. Kami, saya pribadi, Hutri, kami majelis gaul dan kami para kiai, para ulama, para habaib mencintai Anda. Wujud cinta kami kepada Anda dengan menasehati. Memang kadang agak pahit rasanya, tapi ingat, obat yang pahit itu dapat menghantarkan pada kesembuhan. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kita niatnya itu hanya semata-mata ben Islam ini baik-baik bareng-bareng. Coba bayangkan, kalau itu tidak dinasehati, kalau itu tidak diilmui, kalau itu tidak diambil iktibar, pengambilan ibroh bersama, dilihat oleh orang-orang secara umum, udah masuk TV dan sebagainya, justru semakin liar dan justru semakin mempermalukan citra Islam dan kaum muslimin di mata publik. Yang lihat kan juga ada teman-teman Kristen, ada teman-teman Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bayangin ya, teman-teman Kristen aja yang ada paduan suara, gak berani joget-joget se-lost goal itu di tempat ibadah mereka, di gereja-gereja. Gak berani. Gitu. Jadi, udah, ini jadikan pelajaran. Kita cinta, kita sayang sama teman-teman mata itu. Dan karena sayang itulah kita bertindak tegas. Ada loh, kasih sayang itu yang justru wujudnya itu kadang menyakitkan. Contoh, kita hujan-hujanan ke bapak ibu kita, izin, mama, papa, bapak, ibu, mami, gitu. Saya mau hujan-hujanan ya, jangan, awas awak mulai hujan-hujanan yo, tak pecut dulu aku, gitu mungkin kata ibu-ibu kita zaman dulu ya, waktu kita masih bocil, terus kita pengen hujan-hujanan. Engkau awak mulai hujan-hujanan, lek kamu hujan-hujanan, kamu itu panas, kamu itu demam, kamu itu flu dan sebagainya. Pertanyaan saya, marahnya ibu kita ketika melarang kita hujan-hujanan, itu wujud cinta kasih sayang atau wujud kebencian? Hah? Tentu merupakan wujud kasih sayang. Sama seperti ketika para ulama memberikan tadzkir, peringatan, memberikan warning. Ini wujud kasih sayang. Memang kadang agak pahit, tapi menyembuhkan. Kata tuh kaidahnya. Baik, mungkin itu untuk jawaban pertanyaan yang sudah masuk tadi. Berikutnya, Fadol, itu ada pertanyaan, Bram, dibaca. Oke, ini ada pertanyaan dari akun Asep ya. Assalamualaikum, saya Asep Saputra, izin bertanya, Ustaz. Apa hukumnya kita sebagai manusia men-share aib atau kesalahan orang lain seperti masalah kesalahan di media sosial, contohnya di kampus tersebut, walaupun kita hanya berniat untuk mengingatkan seorang biar tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini menarik karena jadinya Ustaz, beda-beda tipis gitu. Iya. Baik, nah ini perhatikan nih. Iya, beda-beda tipis itu ketika kita tidak mentafsir, tidak merinci kaidah-kaidahnya. Nah, bahkan ya, di dalam kitab Al-Adhkar, pada suatu ketika kita kajian bersama Al-Alama Al-Habib Asy-Syayyid,